Shalom jemaat yang terkasih, sekalipun kita mengikut Kristus, kita tetap membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Karena apa? Karena berjalan bersama dengan Kristus bukan berarti tanpa tantangan, tetapi selalu ada hal-hal yang membuat kita bisa menjadi lemah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai dengan 33, Yesus menyampaikan kepada para murid tentang betapa pentingnya mereka menguatkan hati mereka untuk boleh menghadapi dua peristiwa yang akan terjadi pada saat itu. Kita akan baca bersama ayat 16, 28 dan 33 saja. Di sini dikatakan begini, "Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalamku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Yesus sedang mengatakan sebenarnya akan ada dua peristiwa penting yang terjadi, yaitu apa? Penyalipan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Di mana kondisi para murid diberikan sebuah gambaran bahwa mereka seketika lamanya tidak melihat Yesus. Ada kesedihan dan rasa kehilangan, bahkan ada ancaman dan aniaya. Tetapi dampak daripada Kristus yang dibangkitkan itu adalah Dia telah mengalahkan dunia. Peristiwa yang kedua yang akan terjadi adalah kenaikan Yesus ke surga, yaitu kembali kepada Bapa. Kondisi yang akan dialami oleh para murid adalah para murid seolah-olah ditinggalkan sendirian, seperti domba di tengah kawanan serigala. Dampaknya ketika Yesus naik ke surga, penghibur yaitu Roh Kudus itu, roh kebenaran itu diberikan kepada mereka. Selama Yesus tidak pergi, selama Yesus belum naik ke surga, maka penghibur itu tidak datang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada dua hal yang menjadi pegangan para murid untuk mereka menguatkan hati. Yang pertama adalah bahwa Yesus telah mengalahkan dunia. Di sini berbicara tentang apa? Pada saat Yesus mengalami penyalipan dengan kerelaannya melakukan kehendak Bapa, bahkan masuk di dalam kematian, saudara. Dan pada saat itu dia menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa, masuk dalam kematian itu untuk mengalahkan iblis yang mengungkung manusia dalam cengkeraman maut, tetapi sama sekali tidak berkuasa atas Kristus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap orang percaya yang memohon pengampunan kepadanya dan penyucian terhadap dosa dan pelanggaran akan mengalami pengampunan, penyucian, dan juga penyelesaian terhadap dosa yang dilakukan. Karena apa? Kristus telah mengalahkan maut. Sehingga apa? Sehingga iblis dengan segala dakwaannya, ketika orang sudah mengalami pemberesan di dalam Kristus, dia tidak memiliki kuasa untuk mengungkung orang masuk ke dalam maut. Nah, saudara, ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Yang kedua adalah Yesus mengutus penghibur. Kenapa penghibur begitu penting? Karena justru ketika Yesus naik ke surga, keterbatasan fisik bukan lagi penghalang. Sebab Roh Kudus tinggal dalam diri setiap orang percaya. Penyertaan Tuhan yang bersifat universal menjadi personal atau secara pribadi dialami oleh setiap orang percaya. Yang para murid perlu lakukan adalah minta agar penghibur yaitu roh kebenaran itu hadir dan tinggal menetap dalam kehidupan mereka. Bagi kita sekarang, saat kita percaya Yesus, Roh Kudus telah diberikan. Sudahkah kita minta Roh Kudus menuntun kita terus setiap hari ke dalam seluruh kebenaran Kristus? Mari kita terus berkomunikasi dengan Roh Kudus. Minta kekuatan dari Dia. Sehingga apapun yang kita alami ketika kita mengikut Kristus, entah itu situasi-situasi yang melemahkan, ataupun ada hal-hal yang menyulitkan kehidupan kita, kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Dan penghibur itu, yaitu roh kebenaran itu, roh itu terus memimpin, membimbing kita untuk terus berjalan di dalam kebenarannya dan memberikan kekuatan bagi kita untuk menang dalam segala perkara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Tuhan, Engkau terus memberikan kami kekuatan untuk kami boleh menguatkan hati kami, karena kami percaya
sekalipun kami mengikut Kristus, ada kalanya kami menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan, atau menyulitkan, atau menyengsarakan. Tetapi kiranya apa yang Yesus lakukan, yaitu Dia sudah mengalahkan dunia. Penghulu-penghulu jahat ataupun iblis telah dikalahkan, sehingga dia tidak berkuasa lagi atas kehidupan kami. Dan juga Dia telah mengutus penghibur, yaitu Roh kebenaran. Itu memberikan kekuatan bagi kami untuk kami boleh mengalami kemenangan dan terus menguatkan hati kami untuk tetap percaya dan berjalan bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.